Bang Geis tidak dapat menjawab argumen-argumen kami secara teknokratik gitu, secara prosedur, secara tadi kita lihat, saya bilang nggak ada di RPJMD, nggak ada di Pergub nomor 68, nggak ada kayak gini, nggak ada kayak gini. Sedangkan Formula E itu merugi, yang bayar. Kalau dibilang katakan saya argumen ad hominem, nggak juga, karena saya berdasarkan fakta-fakta yang ada selama ini. Gitu. Selama ini memang ada upaya semacam itu. Jadi kalau duit rakyat yang untung itu nilai Formula E-nya yang naik. Tapi kalau misalnya saja Bang Geis bisa menjawab dengan teknokratis, tentu argumen-argumen yang bersifat ad hominem menyerang siapa yang mengajukan itu tidak perlu begitu. Nah, Formula E itu diajukan sebelum ada Covid dan dilaksanakannya 2022 bukan minggu depan. Sedangkan kan apapun ya. Saya pikir ini adalah kesempatan bagus untuk Pak Anies menjelaskan seterang-terangnya, sebenderang-benderangnya kepada rakyat. Karena interpelasi ini adalah wujud dari anggota Dewan menjalankan fungsi pengawasannya. Gitu. Dan nanti di dalam interpelasi itu prosesnya itu dibuka sehingga rakyat melihat. Kalau memang benar Formula E ini tidak bermasalah, kalau memang benar Formula E ini semuanya wajar-wajar saja, maka sudah sepantasnya Pak Anies itu mensosialisasikan melalui proses yang namanya interpelasi. soal pantas ini Event ini, bagaimana cara menghitungnya? Sangat bisa terlihat berapa jumlah yang akan datang pada saat setelah event itu. maksudnya kenapa Anies ngotot banget harus Formula ini terselenggara padahal tadi tidak masuk RPJMD kata Pak Pantas. Nah, itu urusannya Pak Sarif di DPRD, Iya. bukan urusan saya. Saya Pak tidak Sarif. punya, Oke, saya silakan tidak langsung punya aja, Pak otoritas Sarif. menjawab itu. LHPBPK agar dilakukan kajian tentang kemandirian pembiayaan. Bulan ini sedang dikirim. LHPBPK itu hanya salah satu pemantik untuk membuka kotak ini secara terang benderang. Itu hanya salah satu. Akhirnya kita temukan salah satu komitmen fee. Komitmen fee yang ternyata dibayar setiap tahun. Waktu persiapan Formula E semakin sedikit, Geis Khalifah, kaum otak dikit nyinyir Makassar terkini. Komisaris PT Taman Impian Daya Ancol Geis Khalifah nampaknya sudah geram mendapatkan kritikan dari para netizen soal persiapan Formula E. Melalui cuitan di laman Twitter pribadinya, Geis menyebut orang-orang yang hanya bisa melayangkan kritikan soal Formula E sebagai kaum otak dikit. Ia pun menerangkan sejak awal kaum tersebut nyinyir bahwa Jakarta tak ada dalam agenda Formula E, lalu mengaitkan kembali dengan biaya dan juga tempat. Setelah itu berpindah soal waktu persiapan yang cukup singkat. Kaum otak dikit sebelumnya nyinyir Jakarta tak ada dalam agenda Formula E, lalu ada pengumuman dari London. Lalu nyinyir soal biaya ternyata jauh lebih murah, kemudian nyinyir soal tempatnya di mana. Lalu diumumkan Ancol, sekarang nyinyir soal persiapan yang katanya cuma tinggal 5 bulan goblok. Tulis Geis dalam akun Twitternya bernama @GeisKhalifah, Senin 10 Januari 2022. Cuitannya pun sontak menarik perhatian para netizen di media sosial. Beragam respon pun ia dapatkan di kolom komentarnya. Ditelusuri oleh terkini.id melalui kolom komentar, banyak netizen yang justru menyerang pendapat Geis Khalifah sebab memang waktu yang dimiliki Pemprov DKI untuk mempersiapkan gelaran Formula E amatlah singkat. Di podcast Akbar Faisal, si Ahmad Syahroni bilang tiket balap Formula E sold out 4-5 bulan sebelum gelarannya. Lah ini waktu tanggal 5 bulan lagi, sirkuit masih berupa lumpur, sponsor belum ada, yang jual tiket juga belum ada. Komentar akun bernama @y_tabor. Ini bahasa frustasi, nampak dari pilihan kata dan strukturnya orang ini sudah stres akut. Dalam waktu dekat Formula abal-abal di Ancol akan semakin kompleks dan incaran para penegak medsos. Bulan 10 Anies lengser, wajarlah frustasi, timpal akun @dianutamanews. Ciri kadrun omongan kasar, maklum otaknya kram sampai nggak punya rambut, balas akun @johar25. Loyang dungu kayaknya selama ini persiapan ngapain aja, mosok tinggal 5 bulan lagi venue Jakarta layout sirkuit belum ada, negara lain udah lengkap, dari kapan tahu? Ini event internasional, jangan kalian malu-maluin Indonesia. Dungu gak apa-apa tapi mundur aja kerja gak becus. Sebut akun @if888 sambil melampirkan peta arena Formula E.